Bab 1361 Kekaisaran Orc Kuno. Di dalam ngarai bersalju di Frozen Scar, udara cukup dingin untuk menghirup napas pemain. Tumbuhan yang tertutup es berkilauan seperti patung es, mengotori tanah. Legiun 1000 orang maju melalui ngarai dengan level 42 dan di atas Guardian Knight dan Shield Warriors menjaga garis depan, menciptakan dinding besi yang menghalangi jalan sempit. Level 46 dan 47 Bear Frost kekerasan, High Lord tipe kekuatan, menabrak dinding besi ini tanpa henti. Frost Bear Frost, Elemental Creature, High Lord, level 47, HP 31 juta per 31 juta. Bahkan dengan blok yang sukses, MTS biasa akan kehilangan lebih dari 10.000 HP dengan masing-masing serangan normal Frost Bear ini. Tidak hanya serangan-serangan ini yang mengandung kekuatan kekerasan Frost beruang dalam jumlah yang sangat besar, tetapi serangan mereka juga memiliki efek penetrasi pembekuan. Penetrasi pembekuan membagi dua kecepatan reaksi target, kecepatan serangan, dan penyembuhan yang diterima. Selain itu, perisai tidak dapat sepenuhnya memblokir efeknya. Memperhitungkan kecepatan serangan Frostbear yang tinggi dan skill tier 2 mereka, Snow Trample, MTS garis depan bisa mati dalam sekejap jika tabib kehilangan fokus. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak tim terjebak di ngarai bersalju ini, tidak dapat melanjutkan ke bekas luka beku. Namun, ketika Guardian Knight dan Shield Warriors Legion ini menerima serangan Violent Snowbear, mereka tidak pernah menerima lebih dari minus 7.000 kerusakan. Bahkan ketika ketua tertinggi menggunakan keterampilan mereka, MTS tidak mengalami lebih dari minus 20.000 kerusakan. Bagi MTS ini, yang memiliki lebih dari 40.000 HP, beruang-beruang ini tidak lebih dari hama. Pemimpin persekutuan, hati beku sangat mengesankan. Tampaknya Beast Emperor tidak berbohong. Dengan Frozen Heart, peluang kita untuk merampas Frost King telah meningkat setidaknya 20%, komentar Daybreak Fog ketika dia melihat jantung kristal yang berdenyut di tangannya. Ini hanya permulaan, kata penguburan singular, tertawa. Masing-masing dari 3 tim petualang top yang bekerja dengan kami memiliki spesialisasi masing-masing. Karena partisipasi mereka, tim kami sangat kuat. Hanya masalah waktu sebelum kita membunuh Frost King. Petik 2. Zero Wing baru saja mengalami perang hebat. Meskipun pasukan monster tidak merusak kekuatan keseluruhan guild, itu membuat kota hutan forest berantakan. Zero Wing juga kehilangan hampir setengah dari kekuatan utama dan anggota inti. Butuh waktu cukup lama bagi guild untuk pulih ke puncaknya. Selain itu, Zero Wing saat ini memperluas pengaruhnya di berbagai bidang. Musuh-musuhnya tidak terbatas pada pemakaman surga. Berbagai persekutuan kekaisaran naga hitam juga memandangi Zero Wing, menunggu kesempatan untuk menyerang. Berdasarkan laporan yang diterimanya, ia tahu bahwa berbagai konflik kecil telah pecah antara Zero Wing dan persekutuan besar kekaisaran. Selain itu, bayangan negara adikuasa tertentu tampaknya menjulang di belakang banyak dari persekutuan ini. Jika Zero Wing ingin menstabilkan posisinya di Kekaisaran Naga Hitam, itu akan membutuhkan sejumlah besar ahli untuk mempertahankannya. Sekarang Zero Wing perlu memulihkan diri, pemakaman surga memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Dengan Frozen Heart, efisiensi leveling mereka di Frozen Scar luar biasa. Sebagai Asura mode regional dungeon, monster ini memberikan EXP jauh lebih banyak daripada monster di tempat lain. Begitu anggota inti pemakaman surga mencapai level 49, mereka bisa menantang tim dungeon berskala besar level 50 di hadapan perserikatan lain dan mengamankan pembunuhan pertama Frost King. Pada saat itu, kota besi merah bahkan mungkin setara dengan kota hutan batu. Pemakaman surga juga mendapat dukungan rahasia Beast Emperor. Ketika Singular Burial membuat sketsa rencananya dalam pikirannya, Fajar Fog tiba-tiba memucat. Pemimpin persekutuan, ini buruk, rupanya, Zero Wing telah mengirim pasukan 1000 ahli. Setiap anggota legiun memiliki gunung, dan api hitam sendiri dalam perintah. Meskipun kami masih belum tahu niat mereka, semua orang curiga bahwa persekutuan telah menargetkan seseorang. Guild di seluruh kerajaan sudah mulai mengingat pasukan utama mereka dan memerintahkan tim mereka yang lain untuk menyebar. Haruskah kita melakukan hal yang sama? Daybreak Fog bertanya dengan khawatir setelah membaca pesan yang baru saja dia terima. Legiun 1000 ahli bukanlah masalah sepele. Selain itu, Black Flame sendiri memimpin grup ini. Apakah mata-mata kita di Zero Wing tahu kemana legiun itu pergi? Tanya pemakaman singular. Peringkat mata-mata kita tidak cukup tinggi untuk operasi persekutuan, jawab Daybreak Fog, menggelengkan kepalanya. Meskipun dia ingin mengirim para ahli ke Zero Wing, manajemen persekutuan sangat ketat. Persekutuan secara aktif menggunakan kontrak sistem dewa utama untuk membatasi anggota dengan cara yang biasanya tidak mereka perhatikan. Daybreak Fog sulit membayangkan bahwa Zero Wing baru terbentuk beberapa bulan yang lalu. Bahkan guild kelas 1 pun tidak bisa dibandingkan dengan pengaturan Zero Wing. Persekutuan menyelidiki setiap pakar yang mereka terima, sehingga sangat sulit untuk memata-matai Zero Wing.
Mereka terpaksa mengirim beberapa pemain dengan potensi, membuat mereka secara bertahap tumbuh lebih kuat. Namun, apa yang tidak diketahui oleh Daybreak Folk adalah bahwa Si Feng telah menjadi pemimpin persekutuan di wilayah dewa selama hampir 1 dekade. Sementara itu, sistem persekutuan dalam 10 tahun akan jauh lebih kompleks. Dia memiliki berbagai cara untuk menghadapi mata-mata. Meskipun dia tidak bisa memberantas semua mata-mata di antara anggota eselon menengah dan rendah, dia bisa mengandung rahasia penting persekutuan. Sebagai tindakan pencegahan, sebarkan Assassin's Ghost Shadow Legion ke seluruh Scar Frozen. Mintalah mereka melaporkan kembali segera setelah mereka menemukan Legion Zero Wing. Perintah penguburan singular setelah memikirkan masalah ini. Namun pada kenyataannya, pemakaman singular meragukan bahwa Zero Wing akan berkelahi dengan pemakaman surga. Bagaimanapun, kedua persekutuan memiliki sikap netral satu sama lain di permukaan, dengan fokus pada pengembangan mereka sendiri. Zero Wing tidak punya alasan untuk berurusan dengan pemakaman surga. Wave yang ditinggalkan telah memimpin pasukan monster melawan Stone Forest Town. Flame Blood juga melaporkan bahwa identitasnya belum terekspos. Selain itu, jika persekutuan mereka bertempur, persekutuan lain akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Lagi pula, domain dewa sudah memasuki era Mons. Berbagai geng besar berkembang pesat. Namun, penguburan singular memutuskan untuk berhati-hati karena kegemaran Si Feng untuk hal yang tak terduga. Sementara itu, di Dark Lake Town, yang dihindari sebagian besar pemain, Si Feng mengkonfigurasi timnya dan mengeluarkan tugas mereka. Baiklah, mari berangkat. Setelah tim siap, mereka meninggalkan kota. Big Sis Aqua, tidak ada peta sumber daya tinggi di dekatnya. Karena dia mengumpulkan begitu banyak dari kita, apakah pemimpin-pemimpin berencana untuk menyerang salah satu kota kekuatan gelap? Blackie bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia menatap hutan belantara di sekitarnya. Dark Lake Town terletak di dekat perbatasan kerajaan Star Moon. Lingkungan kota suram, tanpa sumber daya apapun untuk dibicarakan. Meskipun peta lokal cocok untuk pemain level 40+, tidak ada yang mau melangkah sejauh ini ke level. Hanya kota gelap terdekat yang patut diperhatikan. Pasukan gelap cenderung beroperasi di daerah ini karena sangat dekat dengan perbatasan kerajaan. Tidak hanya perang salib melawan kota gelap ini yang dapat meningkatkan popularitas persekutuan, tetapi mereka juga bisa mendapatkan akses ke harta karun yang disembunyikan kota gelap ini. Hanya saja, kota kegelapan di daerah ini luar biasa dan akan sangat sulit untuk diserbu. Aku tidak yakin. Pemimpin persekutuan mengatakan bahwa kita akan mengerti begitu kita tiba, kata Aqua Rose, menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu niat Si Feng. Berdasarkan apa yang dia ketahui, level 65 hingga 40 NPC menjaga kota gelap ini. Merampok kota seperti itu masih di luar kemampuan mereka. Namun, ketika semua orang mempertimbangkan kemungkinan, Si Feng memimpin legiun melintasi perbatasan kerajaan Star Moon dan ke peta netral, Mourning Battlefield. Sebagian besar, semua orang akrab dengan peta kerajaan Star Moon, tetapi mereka tahu sedikit tentang peta di luar kerajaan. Namun, itu tidak mencegah mereka merasakan bahaya di sekitar mereka. Tempat apa ini? Ketika legiun memasuki medan perang Mourning, banyak yang bergetar tanpa sadar saat mereka merasakan niat membunuh yang lebat membasahi mereka, pikiran mereka mengingatkan mereka akan bahaya. Tiba-tiba, mereka melihat orc hijau setinggi 3-4 meter. Para orc ini menggunakan tombak, busur dan panah, dan mengenakan baju besi sederhana. Sekitar 500 orc berpatroli di benteng pendek. Meskipun jauh lebih sedikit, beberapa orc menggunakan kapak perang besar, mengenakan peralatan yang sedikit lebih baik. Meski begitu, semua orang di tim merasakan tekanan besar yang memancar dari para orc yang menggunakan kapak perang. Orc Sentinel, makhluk humanoid, kepala suku. Level 75, HP 8.400.000 per 8.400.000. Kapten Orc, makhluk humanoid, tuan besar. Level 77, HP 78 juta per 78 juta. Tanda hubung. Makhluk humanoid memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Melarikan diri dari pengejaran monster-monster ini akan sulit, belum lagi membunuh mereka. Pemimpin-pemimpin, apakah kita di sini untuk menggiling monster-monster ini? Keringat menetes ke dahi Shadow Sword ketika dia menatap Kapten Orc di benteng. Dari tempat dia berdiri, dia menghitung setidaknya 20 Kapten Orc, dan ini bukan kota hutan batu, mereka tidak memiliki bantuan menara sihir dan penjaga NPC. Mengisi monster-monster ini adalah bunuh diri. Bersantai, Si Feng tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia kemudian mengeluarkan miniatur balista dan exploding arrows dari tasnya, satu demi satu. Medan perang Mourning adalah peta penggilingan yang sangat baik. Sayangnya, itu tidak cocok untuk tim pemain biasa. Para orc ini bergerak dalam kelompok besar dan sangat kuat secara individual. Secara umum, hanya tim tier 2, yang terdiri dari 100 orang yang memiliki harapan untuk bekerja dengan aman di sini.
Meskipun para pemainnya belum mencapai tier 2, mereka bisa mengimbangi dengan miniature balistas. Bab 1362 Skyrockets Team. Miniatur balistas, apakah kita? Ketika para pemain Zero Wing menyaksikan Si Feng mengungkapkan satu miniatur balistas satu demi satu, rahang mereka mengenai lantai sebagai pertimbangan kemungkinan. Miniatur balistas adalah senjata perang yang diperlakukan oleh kebanyakan guild seperti anak-anak mereka sendiri. Tidak ada persekutuan akan menggunakannya di luar perang perserikatan atau pengepungan. Namun, Si Feng berniat menggunakan senjata berharga seperti itu untuk menggiling monster. Jika persekutuan lain mengetahui tentang metode penggilingan yang luar biasa dari Zero Wing, mereka kemungkinan besar akan mencoba untuk mencekik Si Feng. Pemimpin persekutuan, bukankah ini sedikit terlalu boros? Bahkan Aqua Rose heran ketika dia menatap miniatur balista. Anggota persekutuan lain mungkin tidak menyadari dari mana miniatur balista ini berasal, tetapi dia melakukannya. Meskipun para pemain bisa membuat miniatur balistas ini, masing-masing harganya cukup mahal. Bahannya sendiri berharga lebih dari 100 emas. Bahkan dengan Master Engineer seperti Burning Abyss dan Basic Meditation Room, tingkat keberhasilan produksi tidak terlalu tinggi. Akibatnya, setiap balista membutuhkan biaya sekitar 500 hingga 600 emas untuk diproduksi. Adapun panah meledak, masing-masing biaya sekitar 3 perak untuk kerajinan. Selain mempertaruhkan kehancuran miniatur balista dalam pertempuran, daya tahan mereka akan berkurang dari penggunaan berulang. Biaya perbaikan juga akan menjadi pengeluaran yang menyakitkan. Menggunakan senjata ini untuk meningkatkan level anggota geng terlalu berlebihan. Jangan pedulikan itu. Sumber daya dimaksudkan untuk digunakan. Daripada mengumpulkan debu di gudang persekutuan, mereka dapat membantu memperkuat anggota persekutuan kita. Saat anggota kami tumbuh lebih kuat, persekutuan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Menggunakan senjata ini sama sekali tidak sia-sia, kata Si Feng, tersenyum. Baiklah, suruh orang-orang kita mengatur balista ini dengan cepat. Ketika dia telah menjadi pemimpin persekutuan Shadow di masa lalu, dia juga memperlakukan senjata perang seperti harta yang berharga, tidak berani menggunakannya dengan santai. Bagaimanapun, senjata-senjata itu tidak tergantikan. Namun, bukan itu masalahnya sekarang. Karena mereka bisa menghasilkan senjata perang ini, tidak ada alasan untuk menimbunnya di gudang persekutuan. Menggunakan mereka untuk memperkuat persekutuan adalah keputusan yang lebih bijaksana. Khususnya, sekarang karena anggota inti Zero Wing berada di atas level 40, dengan beberapa eselon atas persekutuan yang begitu dekat dengan level 50. Mereka dapat lebih cepat menantang quest promosi 2 tier mereka jika persekutuan membantu mereka naik level dengan cepat. Sebagai pemain tier 2, mereka akan lebih membantu persekutuan daripada miniatur balista ini. Untuk sesaat, semua orang merasa tersentuh oleh kata-kata Si Feng. Sementara eselon atas guild lainnya mengeringkan anggota mereka, Si Feng menggunakan sumber daya paling berharga dari guild untuk membantu mereka tumbuh lebih kuat. Beberapa saat kemudian, sederet 50 miniatur balista berbaris tak jauh dari benteng-benteng yang compang camping. Bahkan merebut sebuah kota akan mudah dengan begitu banyak senjata perang. Kemudian, Si Feng memanggil iblis dengan Bible of Darkness. Sekarang Si Feng telah dipromosikan menjadi Master Pedang Tier 2, dia bisa memanggil demon tingkat 3 tanpa bantuan item atau keterampilan. Dia tidak lagi perlu untuk memaksa iblis menjadi boneka tanpa pikiran juga. Setelah gerbang iblis raksasa muncul, iblis setinggi 8 meter muncul. 2 tanduk merah tumbuh dari dahinya, dan membawa tombak yang tertutup api zamrud. Tanda hubung. Purgatory Demon, Dark Creature, Demon, level 64, HP 24 juta per 24 juta. Tanda hubung. Seperti yang diharapkan dari pemimpin kelompok kita. Dia bahkan bisa memanggil demon tingkat 3. Summoner akan mati karena iri jika mereka tahu tentang item itu. Anggota Zero Wing lebih terpesona oleh Si Feng setelah menonton dia memanggil demon api penyucian tier 3. Secara umum, guild besar memesan scroll pemanggilan tingkat 3 sebagai kartu truf. Mereka bahkan tidak akan menjual gulungan ini untuk ribuan emas. Si Feng tidak benar-benar menggunakan sebuah gulungan, tentu saja. Sebaliknya, dia menggunakan buku kuno. Alat berbeda dari Magic Scrolls. Sementara Magic Scrolls adalah item sekali pakai, alat bisa digunakan berulang kali. Karenanya, alat dengan peringkat dan kategori yang sama bernilai puluhan kali lebih banyak daripada rekan Magic Scroll mereka. Purgatory Demon akan menarik perhatian para orc. Tabib, pertahankan Purgatory Demon tetap hidup. Adapun mereka yang bertanggung jawab untuk mengendalikan miniatur balista, memprioritaskan Kapten Orc. MTS, lindungi balista. Si Feng memerintahkan begitu timnya hampir siap. Jika dia mengirim pemain level 40+ untuk menghadapi para orc ini, serangan mereka hanya akan mengganggu makhluk tanpa buff menara sihir. Satu-satunya cara mereka dapat menangani kerusakan yang cukup adalah dengan menggunakan miniatur balista.
Jika bukan karena miniatur balista, dia tidak akan berani memimpin tim ini di sini. Tiba-tiba, Purgatory Demon mengepakkan sayapnya yang besar dan dalam sekejap mata, melayang di atas benteng. Itu kemudian menggunakan level 3 skill, Flame Shower. Di antara keterampilan tingkat 3 iblis itu, Flame Shower memiliki jangkauan AOE terbesar. Meskipun itu tidak terlalu efektif melawan monster, itu sudah cukup untuk menarik agro para orc. Api menghujani dalam radius 100 yard. Para orc sentinel hanya menerima sekitar minus 20.000 kerusakan, sedangkan Kapten Orc bertahan setengahnya. Kerusakan diabaikan oleh para orc ini. Para orc di benteng mengangkat busur mereka dan menembaki Purgatory Demon. Api, perintah Si Feng. Segera, 50 miniatur balistas melepaskan tembakan meledak panah dari 500 meter jauhnya dari benteng. Pada jarak ini, anggota Zero Wing masih akan menerima EXP ketika monster mati dan Great Lord peringkat Orc Captains akan mengalami kesulitan menghindari serangan. Siu, siu, siu. Serangkaian lampu berapi-api membombardir benteng. Kerusakan hingga minus 160.000 muncul di atas seorang Kapten Orc yang menyerang Purgatory Demon. Dalam sekejap mata, Kapten Orc ini kehilangan hampir 8 juta HP. Selain itu, karena penetrasi armor panah, Kapten Orc mengalami cedera parah, mengurangi kekuatan tempurnya. Meskipun kerusakannya mengesankan, masing-masing voli berharga 1 emas, 50 perak. Bahkan untuk para ahli, itu adalah penghasilan bersih 2 atau 3 hari. Sementara itu, Si Feng mengendalikan Purgatory Demon untuk menggunakan tier 3, skill target tunggal, serangan terhadap Kapten Orc, menangani lebih dari minus 400.000 dan mendapatkan kembali agronya. Saat para orc membalas, Purgatory Demon terbang, menghindari lebih dari 90% serangan. Bahkan ketika diserang, Lusinan Tabib, yang telah bergerak dekat dengan bagian bawah benteng, segera merespons, mempertahankan HP iblis di atas ambang batas yang aman. Setelah itu, anggota Zero Wing meluncurkan volley demi volley exploding arrows. Kapten Orc pertama segera jatuh dari dinding. Level 77 Great Lord sudah bernilai EXP dalam jumlah yang menakutkan. Termasuk EXP bonus dari mengalahkan lawan tingkat yang lebih tinggi. Bilah pengalaman semua orang meningkat dengan jumlah yang nyata meskipun membagikannya di antara 1.000 pemain. Itu memberi begitu banyak EXP. Ini luar biasa. Aku harus bekerja keras selama puluhan menit untuk mendapatkan EXP sebanyak ini. Petik 2. Semua orang gembira. Biasanya, butuh waktu lama untuk membunuh dewa besar dari level yang sama. Tetapi mereka membutuhkan waktu 30 detik untuk mengalahkan dewa besar level 77. Selain itu, setelah Kapten Orc meninggal, ia menjatuhkan beberapa item. Namun, karena mereka masih terlibat dalam pertempuran, tidak ada yang bergerak ke arah jarahan. Setelah membunuh Kapten Orc pertama, tim memfokuskan tembakan mereka pada Kapten Orc lainnya. Sedemikian rupa, satu Kapten Orc demi satu jatuh dari benteng. Pada saat mereka memusnahkan Captains 20+, banyak pemain level 42 telah naik level menjadi 43. Adapun Aquaros, Alluring Summer, dan Eselon atas lainnya, mereka telah mencapai level 49, mereka hanya satu tingkat dari level 50 sekarang. Bab 1363 Perselisihan antar kota. Sekarang setelah mereka menghilangkan Kapten Orc di benteng, berurusan dengan Orc Sentinel menjadi lebih mudah. Mereka bahkan tidak membutuhkan tembakan penuh dari Exploding Arrows untuk membunuh seorang Sentinel. Tim harus menonton dari jauh. Hanya penyembuh yang sedikit lelah karena mereka fokus pada penyembuhan Purgatory Demon dari waktu ke waktu. Dengan miniatur balistas menembakkan satu voli satu demi satu, butuh waktu kurang dari setengah jam untuk membersihkan para orc di dinding. Meskipun para orc sentinel tidak memberikan EXP sebanyak para kapten, bilah pengalaman semua orang naik sebesar bongkahan yang cukup besar. Kecepatan leveling mereka puluhan kali lebih cepat dari biasanya. Kecepatan leveling ini luar biasa. Pada tingkat ini, kita akan naik lagi dalam beberapa jam lagi. Anggota Zero Wing sangat gembira. Mereka tidak mengalami kecepatan leveling yang luar biasa seperti itu sejak mendapatkan kelas tier 1 mereka. Hanya saja, mempertahankan kecepatan leveling ini membutuhkan sejumlah besar panah peledak. Tentu saja, EXP bukan satu-satunya hal yang diperoleh pasukan sayap 0. Ada juga barang-barang yang tersebar di atas benteng. Setelah itu, Si Feng melompat ke dinding untuk mengumpulkan hasil rampasan sementara anggota guildnya mendorong miniatur balista ke depan. Manfaat memelopori peta baru sangat bagus. Drop rate jauh lebih tinggi dari biasanya. Si Feng tercengang dalam hati saat dia mengambil barang jarahan. Setelah mencapai level 50, drop rate monster di domain God akan berkurang secara drastis. Kepala suku level 50 plus mungkin tidak jatuh sebanyak monster elit sekarang. Namun, bertentangan dengan harapan, rampasan yang dijatuhkan oleh para orc sangat bagus. Lebih dari 8 emas telah jatuh dalam koin saja.
Ada juga 20 ditambah level 70 senjata umum dan peralatan, yang bisa dibongkar untuk bahan baku. 3 level 70 bronze senjata dan peralatan serta berbagai material biasa telah jatuh juga. Semua item itu hanya jarahan level 75 Orc Sentinels. Loot Orc Captains jauh lebih mengesankan. Secara total, para Kapten Orc telah menjatuhkan lebih dari 10 senjata dan perlengkapan besi level 70 misterius. Jika dijual, masing-masing peralatan dapat dengan mudah mengambil 5 emas atau lebih, sementara senjata bisa mendapatkan setidaknya 10 emas. Mereka jauh lebih berharga daripada peralatan dan senjata besi misterius di bawah level 50. Kapten Orc juga menjatuhkan 2 potong peralatan rahasia perak level 70, sepasang sepatu bot penyihir dan sepasang sarung tangan piring. Masing-masing item dapat dengan mudah mengambil lebih dari 100 emas. Para Kapten Orc juga telah menjatuhkan ramuan peringkat tinggi dan gulungan ajaib tingkat 2. Secara keseluruhan, nilai rampasan, lebih atau kurang, dibuat untuk biaya Exploding Arrows. Fragmen resep tingkat lanjut. Ketika Si Feng mengorganisir jarahan Orc Captains, dia melihat setengah dari selembar kertas yang compang camping. Ketika dia mengklik untuk memeriksa deskripsinya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Fragmen resep ramuan jiwa sihir. Di God's Domain, resep dan desain peringkat lanjutan tidak mudah dibeli. Selain itu, sebagian besar resep dan desain tingkat lanjut jatuh sebagai fragmen. Pemain jarang menemukan resep dan desain lengkap. Di pasaran, resep dan desain lanjutan umumnya dijual dengan harga minimum 500 emas, meskipun ini hanya dalam kasus resep dan desain biasa. Pemain bahkan tidak bisa membeli yang berharga dengan koin, dan orang-orang umumnya menginginkan barang-barang dengan nilai yang sama. Si Feng tidak pernah berharap untuk mendapatkan resep ramuan jiwa sihir, yang merupakan penurunan yang sangat langka di Battlefield Morning. Ramuan jiwa sihir adalah ramuan langka. Itu adalah ramuan tingkat lanjut yang meningkatkan atribut dasar pengguna sebesar 10% dan perlawanan sihir sebesar 100% selama 1 jam. Berbeda dengan ramuan yang memberikan jumlah tetap dari perlawanan sihir, ramuan jiwa sihir tidak akan pernah ketinggalan zaman. Bahkan setelah pemain mencapai level 200, ramuan itu sangat populer di masa lalu. Oleh karena itu, banyak guild besar sering digiling di Battlefield Morning. Sayangnya, drop rate resep itu sangat buruk. Pada akhirnya, sangat sedikit geng yang telah mendapatkan resep lengkap. Mungkinkah ini manfaat dari merintis peta? Si Feng bertanya-tanya. Jika dia bisa mendapatkan resep ramuan jiwa sihir lengkap, itu akan sangat membantu bagi anggota guild ketika merampok tim Dungeon skala besar. Selain itu, mereka tidak perlu mempersiapkan sebanyak mungkin untuk menyerang Frost King dengan ramuan jiwa sihir. Mereka dapat mulai merampok bos setelah atribut dasar tim memenuhi persyaratan. Pemimpin persekutuan, apakah sesuatu yang bagus telah dijatuhkan? Aqua Rose bertanya ketika dia melihat senyum Si Feng. Ini tentu saja tidak buruk. Si Feng kemudian berbagi informasi menjarah di obrolan tim. Ketika anggota Legiun melihat daftar, mereka tidak bisa menahan napas. Kami membunuh semua tuan besar dan pemimpin besar itu, namun kami mendapat begitu sedikit barang sebagai balasan. Pemimpin persekutuan, mengapa kita tidak pergi ke tempat lain? Kami hanya akan kehilangan uang jika kami tinggal di sini. Blackie dan yang lainnya menyarankan. Jika mereka terus pada tingkat ini, meskipun level mereka mungkin meningkat dengan sangat cepat, persekutuan akan menderita karenanya. Meskipun benar bahwa kita tidak mengkompensasi kerugian kita, jika kita dapat mengumpulkan 4 fragmen resep ramuan jiwa sihir, kita akan mendapatkan kembali semua yang kita telah kehilangan dan lebih, kata Si Feng, tertawa kecil dengan acuh tak acuh. Dia melanjutkan untuk memimpin semua orang lebih dalam ke Battlefield Morning. Pada kenyataannya, kerugian mereka tidak sebesar itu. Lagi pula, dia juga memiliki Soul Orb, yang memungkinkannya untuk menyerap jiwa-jiwa dari monster pangkat Great Lord ke atas. Dia bisa mengubah setiap 30 jiwa yang diserapnya menjadi kristal jiwa. Dia telah memperoleh satu dari pembantaian pertama mereka, mengurangi kerugian mereka jauh. Mendengar kata-kata Si Feng, Legiun mendapatkan kembali motivasi mereka ketika mereka diam-diam bersumpah untuk menyelesaikan resep ramuan jiwa sihir. Ketika tim menjelajah lebih jauh ke Morning Battlefield, mereka bertemu lebih banyak orc. Kekuatan mereka terus meningkat juga. Berbeda dengan pasukan orc pertama, yang hanya terdiri dari Great Lords dan Chieftains, pasukan berikut termasuk Lords dan High Lords juga. Untungnya, Si Feng bisa memanggil iblis tier 3 tambahan setelah 3 jam. Kali ini, dia telah memanggil Demon kelas sihir. Dengan 1 huru hara dan 1 Demon kelas sihir, iblis-iblis itu hampir tidak dapat menahan serangan pasukan orc. Membeli waktu cukup banyak bagi para anggota Zero Wing untuk membunuh bos tingkat tinggi. Setelah menggiling selama hampir 9 jam, Si Feng dan yang lainnya akhirnya meninggalkan wilayah luar medan perang Morning, mencapai area dalam. Sepanjang ekspedisi mereka, para pemain level 42 dan 43 yang sebelumnya telah memperoleh 1 atau lebih level.
Sekarang, sebagian besar anggota Legiun adalah level 45. Jika mereka memilih, mereka bisa memonopoli 100 tempat teratas di daftar ranking Star Moon Kingdom. Aquaros dan yang lainnya yang berada di level 49 belum mendapatkan level tambahan karena EXP dalam jumlah besar yang mereka butuhkan untuk melewati rintangan. Meski begitu, mereka juga tidak terlalu jauh dari level 50. Adapun fragmen resep ramuan jiwa sihir, karena penggunaan ilahi Providence ilahi yang berkelanjutan, tim telah mengumpulkan 4 fragmen pada saat mereka mencapai wilayah batin. Sementara Legiun menjelajahi Battlefield Morning, perbaikan Stone Forest Town hampir selesai. Arena pertempuran telah kembali beroperasi normal, dan lebih banyak pemain daripada sebelumnya telah berkumpul di kota. Populasi pemain kota telah melewati ambang 1 juta. Di antara para pemain ini, banyak yang merupakan pemain dagang dan tim petualang yang berasal dari kerajaan dan kekaisaran lain. Semua pemain ini datang untuk menghadiri lelang Candlelight besok, yang akan mencakup rumah-rumah pribadi dan toko-toko Zero Wing sebagai atraksi utama. Secara keseluruhan, prospek Stone Forest Town sangat mengesankan. Bahkan, Phoenix Rain, kolaborator Zero Wing, telah meraup untung besar-besaran dari situasinya. Saat ini, semua produk virtual di toko virtualnya dijual seperti kacang goreng. Di antara produk-produknya, yang paling populer adalah furnitur dan mantel fashion yang terbuat dari kayu dan kain di domain dewa. Sementara itu, Red Iron Town juga telah menarik banyak perhatian di Star Moon Kingdom. Red Iron Town adalah rumah bagi rumah lelang yang dioperasikan pemain pertama di Star Moon Kingdom. Popularitas kota ini di antara NPC telah meningkat pesat karena rumah lelang. Sedemikian rupa sehingga kota besi merah telah dipromosikan ke peringkat menengah. Sekarang, pemakaman surga bahkan melampaui Star Alliance. Selain itu, Heaven's Burial baru-baru ini mengumumkan akan mengadakan lelang untuk rumah dan toko pribadi Red Iron Town pada saat yang sama dengan lelang Cahaya Lilin. Hampir semua orang di forum resmi Star Moon Kingdom membahas situasi tersebut. Di kota mana mereka akan memutuskan untuk berkembang? Lagi pula, kedua kota memiliki kelebihan. Dengan kemuliaan Red Iron Town, banyak pemain yang tertarik pada rumah-rumah dan toko-toko Stone Forest Town mulai ragu-ragu. Pada saat ini, senyum melankolis menghubungi Si Feng dan bertanya, "Pemimpin persekutuan, haruskah kita mengadakan lelang lebih awal dari yang direncanakan? Jika kami menahannya bersamaan dengan pemakaman surga, akan sulit untuk mendorong tawaran tinggi." Petik 2. Menarik. Jadi, mereka sudah mulai bekerja dengan Beast Emperor? Ketika Si Feng melihat rumah lelang kota besi merah, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Lagi pula, desain rumah lelang tidak mudah diperoleh. Si Feng tidak bisa menahan tawa pada situasi saat dia berkata, "Baik. Karena mereka menginginkan sebuah kompetisi, mari kita berikan kepada mereka." Petik 2. Bab 1364 Harga bermain dengan api. Pemimpin persekutuan, kamu bermaksud bersaing dengan mereka? Senyum melankolik terkejut ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Sebelum ini, Red Iron Town telah menjadi sangat populer di kalangan pemain kerajaan karena lokasinya yang strategis dan hubungannya dengan Evernight City. Begitu pemakaman surga membuka tambang besi merah untuk umum, itu telah menarik lebih banyak pemain dan tim petualang. Sekarang, kota ini juga memiliki rumah lelang, yang memungkinkan para pemain untuk menjual barang-barang mereka di sana sambil membayar biaya pemrosesan yang lebih murah daripada di rumah lelang di kota-kota NPC. Selain itu, kota ini telah menerima promosi ke peringkat menengah, mampu menampung lebih banyak pemain. Jika mereka benar-benar ingin bersaing dengan kota besi merah, mereka harus menurunkan harga yang diminta untuk rumah dan toko pribadi Stone Forest Town. Eselon tingkat tinggi Zero Wing lainnya mungkin tidak mengetahui rahasia teratas dan kondisi keuangan terkini Guild, tetapi Melancholic Smile, yang mengelola sebagian besar urusan dan transaksi Zero Wing, ternyata tahu. Saat ini, Zero Wing sangat membutuhkan 35.000 emas untuk menutupi biaya tambahan yang dikeluarkan saat membangun kota baru persekutuan. Tanpa biaya penggantian, pembangunan kota akan terhenti. Selain itu, semakin lama mereka menunda melunasi hutang ini, semakin tinggi biayanya. Ini adalah alasan sebenarnya untuk melelang rumah dan toko pribadi Stone Forest Town. Sekarang Stone Forest Town telah kehilangan kelebihannya dari Red Iron Town, bersaing dengan Heaven's Burial tidak bijaksana. Karena pemakaman surga ingin bermain, sebagai persekutuan nomor 1 Star Moon Kingdom, Zero Wing tidak bisa mundur. Si Feng menyatakan, tertawa. Namun, karena mereka ingin bermain, mari kita mempertaruhkan taruhannya. Umumkan kepada publik bahwa setiap pemain atau tim petualang yang membeli rumah pribadi atau toko dari Heaven's Burial akan dilarang dari semua kota dan kota Zero Wing. Petik 2. Pemimpin persekutuan. Ini, bukankah itu terlalu jauh? Kata-kata Si Feng mengejutkan senyum melankolis. Pernyataan semacam itu sama saja dengan menyatakan perang melawan pemakaman surga. Sekarang Stone Forest Town tidak memiliki keuntungan yang jelas, langkah seperti itu terlalu berisiko.
Bersantai, umumkan saja. Aku akan meminta seseorang membawakan kamu resep ramuan jiwa sihir segera. Suruh alkemis persekutuan memproduksinya secepat mungkin. Buat kerajinan sebanyak mungkin, si Feng menginstruksikan dengan tenang. Ramuan jiwa ajaib, baiklah. Senyum melankolik mengangguk tanpa daya. Karena si Feng telah memberikan perintah, dia hanya bisa mengelola kota hutan batu dengan kemampuan terbaiknya. Meskipun dia agak menentang keputusan si Feng, dia juga sedikit jengkel di pemakaman surga. Bukanlah ide buruk untuk menggunakan kesempatan ini untuk menempatkan persekutuan di tempatnya. Dengan cara ini, Zero Wing akan mengamankan posisinya sebagai penguasa Star Moon Kingdom. Setelah itu, senyum melankolik memutus panggilan dan mengatur bawahannya untuk melihat persiapan yang diperlukan. Dia juga memposting deklarasi si Feng di forum resmi kerajaan. Pengumuman itu mengejutkan para pemain yang dengan panas memperdebatkan kedua kota. Ini gila, Zero Wing telah kehilangan akal sehatnya. Petik 2. Pemakaman surga hanyalah memprovokasi persekutuan. Apakah Zero Wing perlu mengambil sejauh ini? Petik 2. Semua hai Zero Wing, inilah yang kamu dapatkan karena memprovokasi persekutuan nomor 1 kerajaan bintang bulan tanpa alasan. Eselon atas pemakaman surga akan menangis dengan penyesalan. Petik 2. Aku setuju. Saat eselon atas pemakaman surga melihat pesan ini, mereka akan menyesali provokasi mereka. Dari semua hal yang bisa mereka lakukan, mereka harus mencuri lalu lintas dari kota Stone Forest. Tidak hanya mereka akan gagal, tetapi mereka mungkin telah mengeja malapetaka untuk kota mereka. Petik 2. Ini akan menarik. Aku ingin tahu siapa di antara mereka yang akan bertahan pada akhirnya. Petik 2. Tak lama setelah Melancholic Smile membuat posnya, itu telah diangkat ke atas forum. Pemain biasa sangat senang menyaksikan perkembangan yang menarik. Lagi pula, baik rumah-rumah pribadi kota persekutuan maupun toko-toko tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, berbagai tim petualang dan pemain pedagang memiliki reaksi yang berbeda terhadap berita tersebut. Ini terutama berlaku untuk berbagai tim petualang yang sudah bernaung di kota besi merah. Ketika mereka melihat pos itu, mereka menjadi pucat pasi. Nol sayap itu gila. Mengapa mereka begitu putus asa? Meskipun mereka sudah didirikan di kota besi merah, mereka masih mengunjungi arena pertempuran kota batu hutan untuk melatih dan meningkatkan teknik tempur mereka. Selain itu, jika mereka mendapatkan kejuaraan di turnamen arena pertempuran, mereka akan memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik rahasia. Namun pengumuman Zero Wing telah menghancurkan peluang mereka. Bagaimanapun, bahkan anggota inti persekutuan yang besar memiliki kesempatan yang sangat rendah untuk mempelajari teknik rahasia, apalagi pemain independen tim petualang. Mereka juga akan kehilangan kesempatan untuk membeli barang-barang dari NPC pedagang keliling kota. Berbagai tim petualang yang telah mengumpulkan di kota besi merah mulai membenci surga pemakaman. Dari semua hal yang bisa dilakukan persekutuan harus bermain dengan api dan memprovokasi Zero Wing. Sekarang, tim petualang mereka telah terperangkap dalam baku tembak. 5 menit setelah Melancholic Smile mengumumkan niat Zero Wing, lebih dari selusin tim petualang terkenal di Red Iron Town menyatakan niat mereka untuk mundur. Para pemain pedagang yang telah mempertimbangkan untuk membeli toko-toko di kota juga mulai ragu. Meskipun Red Iron Town makmur, itu bukan tandingan Stone Forest Town. Yang paling penting, Stone Forest Town memiliki mesin penghasil uang, Battle Arena. Dengan Battle Arena, kota ini menarik banyak ahli. Tim petualang top di Red Iron Town juga mulai panik. Nol sayap, apa kamu benar-benar berpikir kami membutuhkan arena pertempuranmu untuk meningkat? Petik 2. Zero Wing berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri. Taktik semacam itu hanya berguna melawan tim petualang terkenal. Petik 2. Meskipun pos itu agak mengguncang 3 tim petualang top, mereka masih percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan tanpa arena pertempuran, mereka dapat menemukan area untuk melatih standar tempur mereka. Selain itu, mereka yakin bahwa dengan bantuan mereka, pemakaman surga dapat memelihara kota besi merah untuk melampaui kota hutan batu. Sementara itu, di Battlefield Morning, Aqua Rose, Alluring Smile, Blackie, dan eselon atas lainnya telah mencapai level 50 sementara si Feng telah berbicara dengan senyum melankolik. Hebat, aku akhirnya mencapai level 50. Blackie tertawa ketika dia melihat cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Aku akhirnya bisa menantang quest promotion tier 2-ku. Anggota inti lainnya juga bersemangat. Saat ini, tujuan setiap pakar adalah untuk mendapatkan kelas tier 2 mereka. Ini terutama berlaku untuk eselon atas Aqua Rose dan Zero Wing lainnya, karena mereka tahu si Feng sudah menyelesaikannya. Mereka juga telah menyaksikan pertempuran si Feng melawan Evil Fire, jadi mereka sepenuhnya menyadari betapa kuatnya kelas tier 2. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari kelas tier 1. Karena kamu telah mencapai level 50. Kamu dapat pergi dan menantang quest promotion quest tingkat 2 kamu sekarang.
Ketika Si Feng melihat bahwa Aqua Rose dan beberapa yang lain telah mencapai level 50. Dia mengambil tablet batu seukuran kepalan tangan dari tasnya. Itu tidak lain adalah warisan Dewa Laut, yang diperoleh Si Feng di tanah rahasia naga laut. Sambil tersenyum, dia berkata, "Aku memiliki warisan khusus. Aku yakin kamu semua sadar akan kekurangan kelas tersembunyi, jadi aku tidak akan memerinci. Siapapun yang ingin perubahan kelas menjadi kelas tersembunyi dapat mendaftar dengan aku. Ada total 10 slot yang tersedia." Petik 2. 10 slot. Kata-kata Si Feng membuat Aqua Rose dan yang lainnya terdiam. Setiap pemain di domain dewa berusaha mendapatkan kelas tersembunyi. Berbagai negara adikuasa milik domain terus berusaha mendapatkan warisan tingkat tinggi. Sayangnya, bahkan mereka hanya mendapatkan beberapa. Namun, Si Feng memiliki 10 slot legasi. Selain itu, instan Si Feng telah mengungkapkan warisan Dewa Laut, sepertinya ruang di sekitar mereka membeku. Mereka merasa tablet memancarkan tekanan kuat, sedemikian rupa sehingga mereka merasa agak lamban. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa luar biasanya tablet batu itu. Legasi J pengelasan tingkat tinggi. Bab 1365 penyerangan luar biasa. Siapa yang menghadapi tantangan? Tanya Si Feng sambil memandang Aqua Rose dan yang lainnya. Meskipun ia telah memegang leg Dewa Laut untuk sementara waktu, ia menyimpannya di tasnya karena persyaratan level 50. Sekarang Aqua Rose dan yang lainnya telah mencapai level 50. Ini adalah kesempatan baik bagi mereka untuk menerima tantangan dan mendapatkan legasi. Pemain lain mungkin perlu meningkatkan peralatan mereka setelah mencapai level 50, tetapi Aqua Rose dan eselon atas lainnya sudah memakai peralatan set tier 1 yang lengkap. Selain itu, Aqua Rose dan yang lainnya telah mengkonsumsi buah cahaya bulan, fisik mereka membaik. Pada standar mereka saat ini, meningkatkan kekuatan tempur mereka akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Karenanya, ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mencoba perubahan kelas. Jika salah satu dari mereka memperoleh warisan Dewa Laut, Zero Wing akan memiliki pakar puncak lain. Selama pertempuran laut, kinerja pemain legasi Sigat akan lebih mengesankan. Pemimpin guild, pangkat apa itu legasi? Aqua Rose bertanya dengan penasaran. Di antara 10 slot legasi, 9 adalah untuk legasi guard Dewa Laut. Paling lemah, ini adalah warisan lanjutan. Slot terakhir adalah warisan Dewa Laut. Ini adalah yang terkuat, bahkan lebih unggul dari legasi puncak. Apakah kamu mendapatkan legasi ini atau tidak tergantung pada kekuatan kamu, Si Feng menjelaskan. Bahkan lebih unggul dari legasi puncak, semua orang tersentak, mata mereka bersinar saat mereka menatap tablet legasi. Bahkan Advanced Legacy berada di luar jangkauan sebagian besar pemain. Namun di antara 10 slot legasi Si Feng, yang terlemah adalah peringkat Advanced. Dan yang terkuat lebih unggul daripada Peak Legacy. Jika berita ini dipublikasikan, itu akan menyebabkan keributan besar di seluruh domain dewa. Bahkan mungkin menggoda kekuatan super untuk bergerak melawan Zero Wing. Pikiran untuk mendapatkan legasi ini membanjiri pikiran para pemain ini. Adapun Alluring Summer dan Kola, mereka saling melirik dan tersenyum pahit. Jika bukan karena ramuan jiwa naga, mereka juga bisa mencoba warisan Dewa Laut. Karena Valet Cloud sudah memiliki kelas tersembunyi Astromancer, dia tidak keberatan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan warisan Dewa Laut. Setelah itu, Si Feng mengirim Aqua Rose dan yang lainnya, yang siap menghadapi tantangan, ke ruang legasi. Adapun Valet Cloud, Alluring Summer, dan Kola. Si Feng memberi mereka resep ramuan jiwa sihir dan mengirim mereka kembali ke kota Sungai Putih untuk masing-masing promosi dan kues perubahan kelas. Setelah Aqua Rose dan yang lainnya menyelesaikan perubahan kelas mereka, Si Feng berniat untuk mengklaim tambang Manatite di Laut Kematian, menyelesaikan masalah Magic Crystal Zero Wing. Kristal-kristal dari pegunungan Stone Claw, Battle Arena, dan tim Dungeons tidak cukup hanya untuk pengeluaran persekutuan. Dia juga memiliki cincin Injil, yang dia butuhkan untuk memberikan jumlah kristal sihir yang menakutkan setiap minggu. Si Feng telah mempertimbangkan untuk mengamankan tambang Manatite sebelumnya, tetapi pulau itu berada di terlalu berbahaya. Pemain saat ini tidak bisa bersaing dengan monster di sana. Karena itu, dia menunda masalah itu. Namun, jika Aqua Rose dan yang lainnya mendapatkan warisan Dewa Laut, mereka bisa mengklaim tambang. Hanya berbagai negara adidaya yang memenuhi syarat untuk memiliki tambang Manatite di masa lalu. Jika Zero Wing memiliki milik mereka sendiri, itu akan meningkatkan pengembangan persekutuan dengan cepat. Dengan cepat, Si Feng menekan kegembiraan di hatinya. Menyelesaikan pencarian kekaisaran Orc kuno adalah prioritasnya saat ini. Itulah alasan dia memimpin pasukan ini ke medan perang Mourning. Setelah itu, Si Feng memimpin anggota Zero Wing dan membersihkan pasukan Orc di jalan mereka, perlahan-lahan maju menuju ibu kota kekaisaran Orc kuno. Setelah berada di wilayah dalam Mourning Battlefield, legiun tersebut bertemu dengan Orc yang jauh lebih kuat. Rata-rata Orc ini berada di atas level 80.
Jika bukan karena miniatur balista, mereka tidak akan dapat melanjutkan. Setelah sekitar 3 jam menggiling, Si Feng dan yang lainnya akhirnya mencapai reruntuhan kota kuno. Sebagai ibu kota kerajaan yang pernah mengguncang benua domain dewa, orang masih bisa merasakan kekuatan kota itu bahkan setelah kehancuran waktu. Tembok kota saja setinggi 50 meter, dan gerbang utama menggambarkan lebih dari selusin, sosok ilahi yang besar. Banyak bangunan tingkat tinggi memenuhi kota. Di antara mereka, yang paling menakjubkan adalah Istana Kekaisaran Orc kuno. Itu tampak seperti gunung besar, dan orang dapat dengan mudah mengabaikan seluruh ibu kota dari puncak istana. Meskipun telah jatuh ke kehancuran, mana ibu kota jauh lebih padat daripada di tempat lain. Bahkan dari luar, pemain Zero Wing bisa merasakannya. Namun, dibandingkan dengan faktor-faktor itu, jumlah orc di dalam kota itu mengejutkan, legiun itu tercengang. Kota kuno seharusnya hilang dari sejarah, namun anggota Zero Wing merasa seolah-olah mereka baru saja berjalan ke kota orc saat ini. Para orc terus-menerus melewati gerbang utama kota, dan orang-orang yang memasuki kota tampak seperti prajurit yang terlatih. Aura dan level mereka jauh lebih unggul dari para orc yang telah ditemui pasukan legiun dalam perjalanan ke sini. Bahkan orc berlevel paling rendah adalah level 80. Orc kepala suku orc juga ada di mana-mana. Dari waktu ke waktu, para pemain ini juga melihat regu pemimpin level 85 Grand Lords saat mereka berpatroli di dinding. Mata mereka bersinar dengan kebijaksanaan. Pemimpin persekutuan, kamu tidak bermaksud untuk menyerang kota ini kan? Anggota Zero Wing menelan ludah ketika mereka menatap kota kuno di depan mereka. Mereka adalah elit di antara elit Zero Wing, dan bahkan yang paling lemah di antara mereka dapat mencapai lantai 5 menara percobaan. Mereka cukup percaya diri dalam menangkap kota kegelapan dengan 50 miniatur balistas, tetapi ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka, mereka tidak bisa menahan panik. Mereka sudah bisa melihat puluhan ribu orc, termasuk setidaknya 20 Grand Lord level 85 dan lebih dari 200 Lord besar. Ada keraguan bahwa lebih banyak orc berada di luar tembok kota. Ini bukan tempat untuk pemain saat ini. Selain itu, para orc tidak menyukai binatang buas. Monster-monster ini memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Jika mereka menyerang salah satu dari para orc ini, mereka mungkin menggumpal setiap orc yang terlihat. Bahkan dengan dua level 64, tier 3 demons di pihak mereka memiliki sedikit harapan terhadap para orc yang kuat ini. Mengapa ada begitu banyak monster di sini? Si Feng, yang berdiri di kaki gunung, juga terpana ketika dia menatap ibu kota kekaisaran di depannya. Apakah ini karena pencarian? Ketika dia datang ke sini di masa lalu, hanya beberapa suku orc yang tinggal di daerah itu. Namun sekarang, kota kuno itu memiliki populasi orc yang besar. Tapi setelah memikirkan masalah itu, Si Feng merasa situasinya masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah komisi peringkat SSS. Sistem tidak akan membuatnya mudah untuk mendapatkan aks disintegrasi. Jika tidak, Star Moon Kingdom tidak akan gagal dengan ketiga komisi peringkat SSS Freebie. Kami tidak akan bisa memaksa melewati gerbang depan. Kita harus memancing para orc keluar. Melirik ke sekeliling kota kuno, Si Feng membuang rencananya untuk serangan langsung. Kecuali dia memiliki tim 3000 pemain elit level 80 dan senjata perang stok besar, membersihkan para orc di tembok kota tidak mungkin. Dengan kombatan mereka saat ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan para orc ini. Namun, setelah berusaha keras untuk mencapai kota, Si Feng menolak menyerah tanpa perlawanan. Lure para orc, ketika semua orang mendengar rencana gila Si Feng, mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Apakah mereka bisa memikat para orc ini tanpa sekarat? Bagaimana mereka bisa memasuki kota jika mereka berhasil? Namun, Si Feng tidak menawarkan penjelasan saat ia mulai membagikan tugas. Ibu kota kekaisaran memiliki 4 pintu masuk, yang semuanya dijaga ketat. Memaksa masuk adalah bunuh diri. Bahkan iblis tier 3 akan mati seketika dengan tuduhan langsung. Bagaimanapun, celah level terlalu besar. Ada juga begitu banyak monster tingkat tinggi yang membela pintu masuk. Jika mereka ingin memancing para orc ini keluar kota, mereka harus menggunakan miniatur balista. Miniatur balistas memiliki jangkauan maksimum 3000 yard. Bahkan Grand Lords level 85 akan membutuhkan waktu untuk menyeberangi jarak seperti itu. Si Feng akan meminta anggota Zero Wing menggunakan miniature balistas untuk memikat para orc dari keempat pintu masuk. Namun, mereka tidak akan menargetkan para orc di dinding, tetapi para orc di dalam kota. Untungnya, dia memiliki cincin 7 tokoh. Selama dia memasukkan koordinat yang benar, dia bisa menggunakan gerakan luar angkasa untuk menyusup ke ibu kota kekaisaran. Dia tidak akan pernah menggunakan strategi seperti itu untuk memasuki ibu kota normal, tetapi kota utama kekaisaran orc kuno sudah lama hancur. Itu tidak lagi dilindungi oleh arai sihir. Selain dari istana orc,
yang diperkuat oleh rune ilahi yang akan mencegahnya dari berteleportasi ke dalam gedung. Ia bisa berteleportasi ke mana saja di dalam kota. Para orc di dalam kota adalah satu-satunya masalah. Bahkan jika dia akrab dengan medan, dia pasti akan mati jika dia berteleportasi ke sekelompok orc. Dia membutuhkan mereka untuk meninggalkan kota terlebih dahulu. Hanya kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk menyusup ke istana orc. Setelah itu, Si Feng memilih 16 miniatur balistas dengan sisa daya tahan paling sedikit, menempatkannya di dekat 4 pintu masuk. Dia kemudian memberi para pemain berjuluk miniatur balistas tier 1 scrolls gerakan sesaat. Dengan cara ini, para pemain ini bisa meninggalkan medan perang segera setelah para orc meninggalkan kota. Mereka kemudian dapat menemukan lokasi yang aman dan menggunakan gulir kembali untuk meninggalkan medan perang Mourning. Dia menyuruh sisa pasukannya mengambil miniatur balistas yang tersisa kembali ke kota hutan batu dan beristirahat. Meskipun rencana ini akan mengorbankan 16 miniatur balistas, itu akan menjadi perdagangan yang berharga jika ia berhasil memasuki istana orc. Ketika anggota Zero Wing mendengar rencana gila Si Feng, mereka pikir itu boros. Si Feng ingin memperdagangkan 16 miniatur balistas untuk satu kesempatan. Di seluruh domain dewa, Si Feng kemungkinan adalah satu-satunya pemain yang cukup gila untuk melakukan sesuatu seperti ini. Pemimpin guild kekuatan super lainnya tidak akan pernah melakukan pertaruhan seperti itu. Waktu berlalu dengan cepat. Di bawah perintah Si Feng, 16 miniatur balista bergerak ke posisi. Pemimpin persekutuan, pihak kita siap. Baik, mulai. Setelah semua orang siap, Si Feng menyesuaikan posisinya dan memberikan perintah. Segera, ke-16 miniatur balista meluncurkan exploding arrows di tembok ibu kota kuno. Panah yang meledak melewati dinding dengan mudah. Sebelum para orc di dinding bahkan bisa bereaksi, panah meledak-meledak di dalam kota. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan mengguncang udara. Raungan yang memekakkan telinga kemudian bergema dari luar tembok kota. Apa, monster mitik ada di dalam kota? Si Feng dalam hati bersuka cita ketika dia melihat 3 sosok muncul di atas kota dan menyerang ke arah miniatur balista. Jika dia menyelinap ke kota dengan ceroboh, dia akan kehilangan nyawanya. Tak lama setelah orc mitik peringkat ini meninggalkan kota, para orc di dalam ibu kota menjadi gila juga, melonjak keluar dari kota. Inilah kesempatan aku. Melihat para orc mengalir keluar dari kota dan 3 orc mitik lebih dari 200 meter dari dindingnya. Si Feng mengaktifkan gerakan antariksa dan melompat ke air mata spasial yang terbentuk di hadapannya. Setelah menghilang dari kaki gunung, dia muncul di depan pintu masuk utama istana orc.